Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wahyu Pertama dari kelas Teknik Industri Siang Universitas Banten Jaya. Hari ini tanggal 26 April 2021. Saya ditugaskan untuk membuat video dari mata kuliah Land Manufacturing tentang penerapan 5S di kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung kita praktikin saja. Apa sih 5S itu? Mungkin yang sudah bekerja di pabrik tidak asing lagi dengan 5S yang dari bahasa Jepang itu. Yaudah, lebih baik kita cari tahu apa itu 5S itu. Ya, S yang pertama yaitu seri atau ringkas. Seri atau ringkas yaitu langkah pemilihan barang atau memisahkan barang antara barang yang berguna dan barang tidak berguna. Barang yang tidak berguna akan dibuang atau yang tidak dipakai lagi, dan barang yang masih berguna akan disimpan untuk dipakai lagi selanjutnya. Yuk, kita langsung saja ke penerapannya. Ya, di sini kita akan meringkasnya atau memilih mana barang yang masih berguna dan mana yang tidak berguna. Di sini kita pisahkan saja dulu semuanya. Ya, S yang kedua yaitu seiton atau rapih. Seiton atau rapih merupakan langkah penataan barang agar barang-barang tersebut ketika dicari mudah ditemukan. Barang-barang dalam tempat kerja harus ditempatkan di tempat kerja secara rapi dan teratur sehingga kapan saja jika kita memerlukannya, barang tersebut ada atau mudah ditemukan. Jadi kita tidak usah mencari-carinya lagi. Yuk, kita langsung saja ke contohnya atau penerapannya. Ya, yang kedua yaitu seiton atau rapih. Sekarang kita akan memilih atau memilah barang-barang supaya mudah ditemukan atau ketika kita mencarinya mudah ditemukan. Kita langsung saja. Ini aduh. Di sini ada buku tulis, terus buku praktek, buku tulis, ada sisir juga, ada gunting juga. Kita terusin saja. Ada tip add supaya kita sedang menulis ketika ingin menghapus bisa langsung dihapus. Ada penggaris juga, ada penjepit kertas juga atau strapless, ada lakban. Langkah ketiga yaitu atau S yang ketiga yaitu seiso atau resik. Seiso di sini berarti langkah-langkah pembersihan. Jadi kita setelah dirapikan semuanya barang-barangnya, kita harus membersihkannya supaya enak dilihat dan supaya tempat kerja kita atau tempat peralatan-peralatan kita di rumah menjadi nyaman. Istilahnya atau kesannya tidak jorok gitu. Ya, langsung saja kita ke contohnya atau penerapannya. Ya, langkah yang ketiga itu seiso atau resik atau langkah pembersihan supaya tidak kotor. Kita bersihkan dulu mejanya dan semua peralatannya kita bersihkan dulu. Wow, kita ambil tisunya lagi.
kita simpan tentunya di sini. Ya, S yang keempat yaitu seiketsu atau rawat, merupakan langkah mempertahankan tempat kerja kita atau di rumah kita agar tetap ringkas, rapi, dan bersih. Jadi kita itu harus merawat secara terus menerus, bukan hanya sekali saja dalam membereskan atau merapikan atau membersihkan tempat kerja kita. Sekiranya tempat kerja kita sudah acak-acakan atau sudah kotor, ya harus kita rawat, harus kita bersihkan langsung secara terus menerus. Ya, lebih baik kita ke contohnya saja atau penerapannya saja. Ya, setelah kita rapikan, setelah kita pilih dan memilah mana barang yang berguna dan tidak berguna dan membersihkannya, sekarang kita wajib merawatnya. Dan merawatnya juga bukan hanya satu kali ini saja, yaitu kita harus sering-sering merapikannya juga, memilah-memilih barang juga yang masih berguna atau yang tidak berguna. Terus kita harus merawatnya secara kebersihannya juga supaya tidak jorok. Ya, sekarang kita ke S yang kelima yaitu shitsuke atau rajin. Tentu saja semuanya tidak akan lengkap tanpa shitsuke atau mendisiplinkan diri agar keempat kebiasaan yang telah saya sebutkan tadi menjadi sebuah kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus. Jadi tidak hanya dilakukan satu atau dua kali. Jadi dilakukan secara terus menerus supaya kita kerja juga nyaman atau beraktivitas juga nyaman di tempat tersebut. Ya, setelah semuanya selesai, kita harus juga mengikuti langkah yang kelima yaitu shitsuke atau rajin. Di sini kita harus rajin-rajin membersihkannya menggunakan tisu atau lap, harus rajin-rajin merapikannya juga, harus rajin-rajin memilah dan memilih barang yang mana yang masih bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai. Begitu. Ya, itulah tadi tentang video penerapan 5S, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.